Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilkadia Olivia dengan NIM 2503126022827. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat untuk tugas akhir mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yasin. Untuk aplikasinya yaitu aplikasi pencatatan kas harian dengan fitur ekspor Excel berbasis GUI Python. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu pengelolaan keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi individu, usaha, maupun organisasi. Setiap pemasukan dan pengeluaran itu perlu dicatat agar kondisi keuangan dapat dipantau secara jelas. Namun, pada kenyataannya, masih banyak yang belum melakukan pencatatan kas harian secara rutin, sehingga sering mengalami kesulitan dalam mengetahui arus keuangan serta melakukan evaluasi keuangan. Selain itu, pencatatan yang dilakukan secara manual berisiko menimbulkan kesalahan perhitungan dan kehilangan data. Dengan berkembangnya teknologi informasi, pencatatan keuangan dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi berbasis komputer. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi pencatatan kas harian berbasis GUI Python yang bertujuan untuk membantu pengguna mencatat transaksi keuangan secara lebih teratur, akurat, dan efisien. Selanjutnya ada tujuan aplikasi pencatatan kas harian. Yang pertama yaitu membantu pengguna mengelola keuangan secara teratur, transparan, dan akurat. Yang kedua, mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran secara terperinci, menghitung saldo kas secara otomatis, menyediakan laporan keuangan dalam format file Excel sebagai arsip, meminimalkan kesalahan perhitungan yang terjadi pada pencatatan manual, dan yang terakhir mengurangi risiko kehilangan data dan transaksi keuangan. Yang selanjutnya terdapat fitur aplikasi. Yang pertama yaitu input data identitas pengguna dan saldo awal. Yang kedua, pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, pemisahan jenis kas yaitu cash dan non-cash. Yang keempat yaitu perhitungan saldo secara otomatis. Yang kelima, penyajian data transaksi dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, penyimpanan data ke dalam file Excel. Nah, yang selanjutnya ini ada kode program aplikasi pencatatan kas harian. Nah, yang untuk yang ini itu adalah library yang dipakai. Ada Tinker dan OpenPyXL. Dan Tinker itu untuk tampilan aplikasinya, dan OpenPyXL itu untuk mengelola file Excel-nya. Nah, untuk program yang bawah ini itu kode untuk membuat tampilan aplikasinya. Jadi ada lebarnya, tingginya, lalu ada untuk supaya aplikasinya itu nggak bisa dikecilin atau dibesarin. Ini Windows Receivable. Yang selanjutnya yaitu ada kode program untuk tampilan frame input data awal. Nah, yang ini tuh untuk kayak ada menginput namanya, jenis catatannya. Jenis catatannya itu ada 3, yaitu pribadi, usaha, dan organisasi. Terus ada tanggal dan lain-lain. Ini juga ada saldo awal. Nah, saldonya ini udah dipisahin, ada cash dan non-cash. Yang selanjutnya ada kode untuk menghitung saldonya secara otomatis. Di sini ada saldo sama dengan saldo awal cash ditambah saldo awal non cash supaya untuk mengetahui keseluruhan saldo. Terus di sini juga ada peringatan kalau semisal semua data itu ada yang kosong, kalau ada peringatan semua data harus diisi. Dan untuk kalau misalnya ini harus angka ya. Kalau misalnya isinya nggak angka akan muncul saldo awal harus angka. Yang selanjutnya ini ada kode untuk tampilan frame input transaksi. Nah, di sini sama kayak frame input data awal tadi. Ini ada deskripsi. Untuk memasukkan deskripsinya ada jenis kasnya. Jenis kasnya ini ada 2, yaitu cash dan non-cash. Lalu ada untuk nomor transaksi dan pemasukan atau pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu ada kode untuk membuat tabel. Nah, di sini
tabel dalam aplikasi ya. Di sini ada kolom nomor, deskripsi, jenis kas, nomor transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Jadi data yang kita input nanti akan keluar pada tabel yang ada di aplikasinya. Nah, kalau yang ini tuh untuk pengaturan tabelnya supaya lebih rapi. Terus ini ada kode untuk menghitung saldo di dalam tabel tersebut, yaitu ada saldo yang awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, ini juga ada untuk langsung pemisahan jenis kas. Jika jenis kasnya itu cash, maka jika pemasukan akan masuk total pemasukan cash. Jika pengeluaran akan masuk total pengeluaran cash. Sedangkan untuk yang non cash itu akan masuk pemasukan itu akan masuk ke total pemasukan non cash dan pengeluaran total pengeluaran non cash. Ini untuk supaya ini perhitungan untuk laporan kas nanti. Yang selanjutnya ada kode untuk menyimpan file ke Excel. Nah, di sini nama filenya itu yaitu pencatatan kas dan tanggal. Tanggal ini adalah tanggal yang kita input di awal data transaksi. Yang selanjutnya ini ada pengaturan untuk tabelnya ya. Ini pengaturan untuk tabel. Yang ini untuk awalan. Jadi nanti data awal yang kita input itu akan muncul di file Excel-nya. Ini juga ini untuk tabelnya. Kolomnya ini ada ini. Terus yang ini itu ada saldo akhir untuk perhitungan saldo akhir cash dan saldo akhir non cash. Selanjutnya ini ada tampilan aplikasi. Nah, di sini ini kayak tampilan input data awal. Di sini misal namanya Rina dan dia pribadi buat keuangan pribadinya dia. Terus ini tanggal pencatatan ini dan ini saldo awalnya. Setelah diisi semuanya, tekan yang mulai mencatat. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini contoh output yang udah diisi ya. Kalau misal ini ada deskripsinya membeli sarapan ya. Kita tulis di sini sarapan atau membeli sarapan. Terus jenis kasnya ini di sini kita tekan, kita pilih cash atau non cash. Nah, untuk nomor bukti transaksi ini biasanya untuk usaha maupun organisasi, karena kan biasanya usaha atau organisasi itu kan perlu nota atau kwitansi untuk bukti atau untuk arsip. Jadi supaya nggak bingung ini transaksi yang mana, bisa ditulis di sini. Berhubung ini kan pribadi, jadi nggak perlu nomor bukti transaksi. Jadi langsung berhubung dia beli sarapan, berarti dia ngeluarin uang sebesar ini 20.000, kita tulis di sini. Nah, setelah udah kita pencet tambah transaksi ini, kita tekan, habis itu akan muncul di sini. Terus kita isi sampai data keuangan kita udah diisi semua. Jika sudah, tekan lihat laporan. Nah, untuk lihat laporan ini tampilannya seperti ini. Di laporan ini ada saldo awal, ini udah disendirikan. Lalu ada total pemasukan ini juga udah, pengeluaran juga sama, saldo akhir. Nah, untuk menyimpan data ke Excel, tekan simpan data ke Excel. Jika sudah ditekan, jika sukses akan muncul seperti ini. File berhasil disimpan. Nah, ini nama filenya pencatatan kas 23/12/2025. Lalu tekan OK. Nah, untuk melihat file Excel-nya, kita biasanya ke bagian file folder gitu. Terus kita cari file atas yang namanya ini. Nah, ini outputnya dalam bentuk file Excel. Di sini ada catatan kas harian yang tadi pribadi, ini udah ini inputan kita tadi. Terus ini ada nama sama tanggal pencatatan. Di sini ada tabelnya yang seperti kayak yang di aplikasi tadi. Ada jenis kas, nomor transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Terus juga ada laporan keuangannya untuk saldo awal, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pencatatan keseharian berbasis GUI menggunakan bahasa pemrograman Python mampu membantu pengguna dalam melakukan pencatatan keuangan secara sistematis dan terstruktur. Aplikasi ini mempermudah pencatatan saldo awal, transaksi pemasukan dan pengeluaran, serta pemisahan jenis kas, yaitu cash dan non-cash, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih jelas dan terkontrol. Penerapan antarmuka berbasis GUI membuat aplikasi lebih mudah dioperasikan dan ramah pengguna, serta membantu pengguna dalam melihat riwayat transaksi melalui tampilan tabel yang terorganisir. Selain itu, fitur perhitungan saldo secara otomatis dapat meminimalkan kesalahan perhitungan manual dan menampilkan kondisi keuangan secara akurat. Fitur ekspor data ke dalam file Excel juga memudahkan penyimpanan dan pengarsipan data keuangan untuk keperluan pribadi, usaha, maupun organisasi. Sekian penjelasan mengenai aplikasi pencatatan keseharian dengan fitur ekspor Excel berbasis GUI Python dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.